Ya, kita menjual dari tipe 36, tipe 42, tipe 45, bahkan kalau misalnya lantai 2 kita jual tipe 72 gitu. Dan luas tanah juga bervariatif. Ada yang 66, ada yang 72, ada yang 98, ada yang 116, ada yang 140, ada yang 170, beda-beda gitu. Dan itu menentukan nilai harga jual juga. Seperti itu. Saya Asep Karim Amarullah, saya manajer marketing properti di PT Arsagria Persada. Properti ini kan sebenarnya bisnis yang sangat menjanjikan, bahkan sudah ada sejak zaman dulu. Artinya ketika orang ingin membangun dan dia tidak mempunyai modal, artinya kan dia harus nyicil ke bank. Nah, disinilah kita menyiapkan beberapa skema. Skema itu bisa kita kerjasama dengan beberapa investor untuk membuat sebuah perumahan, dan kita juga bisa bekerja sama dengan pihak bank. Inilah salah satu proyek saya di daerah Badahan Sawangan, Kasarsa Sawangan. Tiap hari rutinitas kesini ngontrol bangunan, kontrol kesiapan yang mau diakatin nanti di bank. Harus bentuk seperti ini, rapi, bersih. Langsung orang besoknya langsung kita akatkan. Karena kalau misalnya rumah belum jadi itu tidak bisa diakatin sama orang bank. Saya masuk di PT Arsagria Persada ini sekitar tahun 2016. Saya bagian fotokopi dulu, ngeprint kayak gitu. Kedua, saya mengawasi bangunan selama setahun. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika setahun setengah ini saya alami berurusan dengan beberapa orang di lapangan, saya memberanikan diri untuk menjadi manajer marketing. Banyak yang saya awasin terlepas dari para sales, dari para nasabah, mengkoordinasi dengan komunikasi dengan pihak bank, koordinasi dengan pihak notaris. Saya baru sekitaran setahun setengah serius di bidang penjualan. Tips-tips meyakinkannya seperti sangat mudah sekali sebenarnya. Pertama, mungkin saya sangat konvensional sekali ketika menjadi marketing ini. Sampai saya kampasing ke pinggir jalan, sampai kayak kampasing ke beberapa sekolah, ke beberapa perusahaan juga menyebar-nyebarin brosur. Tapi kan dengan seiringnya berjalannya waktu, dunia digital semakin maju, sekarang saya memasarkan perumahan itu lewat digital. Contoh rumah.com, OLX, IG, dan ada beberapa media-media yang saya pasarkan. Sebenarnya simpel aja sih, ketika orang menanyakan ini properti harga berapa, kita tidak harus menjabarkan bahwa properti ini harganya 600, 700. Itu mungkin pandangan orang itu mungkin properti ini mahal, tapi ada kok rumah yang harga 250, 350, dan itu bisa diwujudkan oleh beberapa skema-skema yang kita buat. Contohnya cukup dengan booking fee aja 2 juta, 3 juta, bahkan booking fee 5 juta bisa mendapatkan rumah sekitar 800 jutaan. Tanpa harus konsumen mengeluarkan DP, biaya KPR, biaya notaris, itu semuanya kita handle. Seperti itu. Pak De, ya. Kira-kira ini berapa persen lagi Pak De? Pagar. Iya, pagar. Paling 30 ya. 30 lagi ya? Berapa hari lagi selesainya kira-kira Pak De ini? Kira-kira ya sekitar semingguan lah. Seminggu lagi udah beres ya? Iya, pokoknya kira-kira kurang lebihnya lah. Nanti setelah bikin pagar ini baru bikin rumah Pak De ya? Pas landasi ini pagar dulu yang sebelah sono. Pagar dulu sebelah sana ya, habis itu baru rumah. Iya. Oh. Ya, kurang lebih seminggu lagi kelar lah Pak. Saya kan udah mulai master saya. Iya. Oke. Iya. Mudah-mudahan aja Pak De ya, berjalan lancar ya. Iya. Cuaca mendukung ya kan? Ya. Nah, kayak gitu. Ya udah, makasih Pak De ya. Sama saya. Ya, saya tiap hari berarti ngontrol bangunan. Selain mengontrol persiapan akad, tapi saya juga ngontrol bangunan agar berjalan dengan baik begitu. Kita juga di sini menyiapkan beberapa bonus. Contoh, kalau misalnya rumah yang di atas 700 juta seperti itu, kita menyiapkan bonus itu AC2, toren 1 gitu. Kalau misalnya harga rumah yang 400 juta, kita menyiapkan bonus kanopi, bisa juga AC1 seperti itu. Itu untuk menjadi bahan menarik bagi para konsumen untuk membeli rumah kita. Di era di era pandemi ini, sekitar 3 bulan 4 bulan ini memang sedang merusut properti ini. Sampai dulu itu saya bisa akad kredit itu sebulan itu bisa 5, bisa 4, bisa 6. Sekarang ini selama 3 bulan 4 bulan itu
baru akad kredit cuma satu. Artinya ketika pandemi ini hadir, otomatis ada ketakutan dan ada keraguan para konsumen untuk membeli rumah. Keuntungannya ini sebenarnya, kalau saya kan sebenarnya di PT Arsya Gria Persada ini digaji gitu. Nah, keuntungannya adalah untuk jadi manajer marketing ini saya mendapatkan fee dari harga jual sekitar berapa persen, seperti itu aja sebenarnya. Jadi di luar gaji, saya gaji dapat, di luar gaji ada fee penjualan gitu. Nah, di situ ketika melihat dan mendampingi seorang pasangan muda, suami istri ataupun ibu-ibu, bapak-bapak ketika akad, itu kita merasakan kebahagiaan sendiri ketika saya menyerahkan kunci kepada konsumen, membuat kesepakatan, foto bersama, itu menjadi kebahagiaan sendirilah dan itu tidak ternilai harganya. Harapan saya sih sebenarnya satu, pandemi ini cepat berakhir agar kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai izin IMB, mengenai izin AMDAL, mengenai sertifikat agar segera cepat keluar. Itu aja yang pertama. Yang kedua, ketika pandemi ini sudah berakhir, minat konsumen untuk mencari rumah sangat tinggi sekali. Karena sebelum-sebelumnya itu ketika tahun 2018 sampai 2019 itu kita sangat besar sekali ketika konsumen itu berdatangan setiap hari itu bisa nyampe 5 sampai 10. Bahkan seminggu itu bisa sampai 50 orang datang ke perumahan. Gitu. Harapan saya sih itu aja. Pertama, Covid cepat berakhir, izin-izin dipermudah. Yang ketiga, konsumen berdatangan dan membeli rumah kami. Itu aja. Ya kan orang kan manajer duduk santai di kantor, terima telepon, komplainan kayak bagaimana gitu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya harus terjun langsung ke lapangan. Karena apa? Karena saya merasa kerjaan ini bagian dari tanggung jawab saya sendiri seperti itu. Bukannya saya tidak percaya sama beberapa pengawas lapangan, teknik. Tapi saya harus memastikan karena saya yang bersangkut pautnya langsung kepada bank. Karena bank itu pasti akan menghubungi ke saya, bukan ke bagian tekniknya. Seperti itu. Walaupun kita rumahnya udah dihuni sama para konsumen, kita tetap memperbaiki kesalahan dan maintenance yang seharusnya kita perbaiki. Maka kita harus bertanggung jawab sekali terhadap kenyamanan para konsumen. Contohnya ini saluran kita buat, kita perbaiki. Kalau ada kebocoran kita perbaiki. Seperti itu nanti kita perbaiki semuanya agar para penghuni tetap nyaman tinggal di sini. Apapun itu kondisinya, ketika di lapangan sulit, ini nggak bisa nih diproses di bank. Yang penting jujur. Yang kedua terbuka. Udah itu aja. Karena saya sangat concern sekali di kata-kata jujur dan terbuka itu. Artinya ketika orang sales itu tidak berbohong kepada saya dan saya juga ikhlas mengeluarkan fee untuk mereka, otomatis saya tidak merasa keberatan mau dia minta fee berapa. Asal kuncinya satu, ketika dia sudah jujur apa adanya, data konsumen tidak dirubah-rubah dan dia keterbukaan kepada saya, dan itu saya sangat senang sekali. Itu aja sih sebenarnya, jujur dan terbuka. Sebenarnya kalau melihat Asep, saya ini ingat gimana saya dulu berjuang gitu. Persis seperti Mas Asep ini, mulai dari nol, mulai dari bawah, mencoba semuanya, step by step, akhirnya berproses dan ya sesuai yang kita tuju. Harga rumah itu setiap 6 bulan sekali pasti kita update. Karena itu menyangkut apa? Menyangkut biaya material, menyangkut harga tanah. Setiap tahun itu pasti bakal naik. Jangankan setiap tahun, setiap bulan pun harga material, harga pasar itu pasti akan naik. Makanya jangan salahkan kami ketika harga rumah itu setiap bulannya bisa naik 5 juta, 10 juta. Kenapa enggak ketika melihat iklan langsung aja tanya. Ketika cocok langsung booking. Udah, selesai.